Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan Shadow yang sudah bersiap menggunakan skill Graceful Release Dark Light Shield. Shadow dengan tatapan tajamnya berusaha fokus untuk mengakhiri pertarungan ini dengan skill ini. Instant Shadow Slash X, Shadow sampai menggunakan skill gabungan untuk benar-benar mengakhiri pertarungan itu dengan sangat mengesankan. Shadow akhirnya benar-benar berhasil membunuh bos Guardian level Platinum tersebut dan menjadi yang pertama di dunia. Anda telah membunuh Soul Purifier Faisal, tingkat Platinum. Selamat Anda naik ke level 11. Semua atribut utama plus 4. Anda mendapat 10 poin atribut bebas. Selamat Anda memperoleh 20 poin evolusi. Anda mendapatkan 1520 hari lifespan tradable. Shadow merasa sangat senang karena dirinya mendapatkan cukup banyak keuntungan setelah membunuh bos level platinum tersebut. Anda adalah yang pertama di dunia yang membunuh bos tingkat platinum. Anda mendapatkan 10 poin reputasi. Selamat Anda menjadi penguasa Land of Soul Purification. Tempat persembunyian ini tidak hanya memberikan perlindungan dalam game, tapi juga memiliki fungsi seperti gudang. Yang paling penting adalah semuanya bisa dibawa ke dunia nyata. Ketika game God Forsaken muncul, senjata-senjata di dunia nyata mulai terkorosi. Terutama senjata paling mematikan seperti bom nuklir, sudah tidak dapat digunakan sejak hari pertama. Pesawat tempur dan tank semacam itu masih bisa dipaksakan untuk digunakan 1 atau 2 bulan, tapi pada akhirnya tetap akan menjadi tumpukan besi tua. Dengan kata lain, pertempuran utama di dunia nyata di masa depan sepenuhnya akan bergantung pada kemampuan yang diekstrak dari game God Forsaken. Dan tempat persembunyian yang dibawa ke dunia nyata bisa mengaktifkan barrier Magic Defense, dan menjadi tempat perlindungan paling aman. Di kehidupan sebelumnya, Guild God Slayerku menjadikan tempat ini sebagai markas dan terus berkembang. Meskipun ada banyak kenangan indah, aku juga telah melihat terlalu banyak orang datang dan pergi, penuh intrik dan konflik. Kali ini aku tidak akan memilih jalan yang sama lagi. Aku akan berkembang sendirian hingga mencapai puncak. Shin lalu berpindah menunjukkan suasana di kota pemula, tepatnya di dalam hutan Cell Town yang dimana sedang mengalami hujan lebat. Di sana memperlihatkan ada bos monster yang sedang bersiap menyerang dengan menggunakan kapak yang super besar dan bersiap untuk menyerang. Dan ternyata orang yang dia lawan adalah party Xiao Yu. Monster itu bersiap menebas ke arah Xiao Yu dengan sangat cepat, namun alih-alih menghindari serangan itu, Xiao Yu justru hanya bisa berteriak meminta tolong dan hanya berdiam diri. Tentu saja, karena Xiao Yu hanya diam tidak berusaha menghindari serangan itu, Xiao Yu terkena serangan itu dan akhirnya terbelah menjadi 2, kayak siapa gitu ia kebelah jadi 2 wakak. Tentu saja setelah dirinya terbunuh, Xiao Yu respawn kembali di kota Cell Town, dan ternyata Xiao Yu sudah terbunuh beberapa kali. Anda sudah mati, Anda kehilangan 14 tahun lifespan non-tradable. Anda sudah mati, Anda kehilangan 2 hari lifespan tradable. Xiao Yu cukup terkejut karena dirinya harus mati lagi dan lagi setelah beberapa kali terbunuh juga. Teman satu party Xiao Yu lalu menghubunginya dan memaki-maki Xiao Yu dengan cukup keras, "Sialan, kapak bos sebesar itu, kau tidak bisa menghindari ya." Namun bukannya sadar diri Xiao Yu justru menyalahkan temanya itu. "Kau menyalahkan siapa? Hah? Kau itu tank, nggak narik agro BKA dengan benar, malah nyalahin aku karena nggak bisa menghindar skill, mata saja kau sana." Temannya juga tidak mau disalahkan dan sama-sama menyalahkan Xiao Yu juga, "Ini serangan area, gimana aku bisa narik, dasar idiot." Setelah itu, player tersebut memilih untuk meninggalkan party Xiao Yu. Dalam kondisi yang membuat Xiao Yu pusing, temanya ternyata masih di sana dan sedang dikejar-kejar oleh bos tadi dan mencoba meminta tolong pada Xiao Yu. Namun pada akhirnya dia juga terrespawn yang berarti dia juga sudah terbunuh oleh bos itu. "Xiao Yu, bagaimana kalau kita kalahin monster kecil dulu buat naik level, lifespan kita yang tersisa tidak banyak, aku takut." Xiao Yu pun akhirnya mau tidak mau setuju dengan saran temanya itu. Namun tiba-tiba, sebuah pengumuman muncul, player Shadow, kota Jianghai, berhasil menjadi yang pertama di dunia mengalahkan bos tingkat platinum, dan mendapatkan 10 poin reputasi. Melihat pengumuman itu, tentu saja pemain-pemain lain sangat terkejut karena Shadow berhasil membunuh bos tingkat platinum secara solo,
dan membuat semua orang geger, serta bertanya-tanya siapa sebenarnya identitas orang ini yang asli. Tidak terkecuali, tentu saja Xiao Yu juga cukup terkejut dengan pengumuman itu, tingkat platinum, aku bahkan belum pernah lihat yang tingkat gold sebelumnya. Kenapa orang-orang ini cupu banget, bunuh bos silver satu aja susahnya kayak begini. Kenapa si sialan Shadow itu bisa jadi yang pertama mengalahkan bos tingkat platinum? Sin lalu kembali berpindah ke dalam markas baru Shadow yaitu Land of Soul Purification. Setelah membunuh Soul Purifier, aku naik ke level 11. Setelah level 10, setiap kenaikan level memberikan 4 poin ke semua atribut, dan 10 poin atribut bebas. Terus alokasikan ke agility, selama agility cukup tinggi dan dikombinasikan dengan kemampuan menghilang tanpa batas, banyak bos bisa dibunuh tanpa menerima damage sama sekali. Karena Shadow memperoleh 20 poin evolusi, akhirnya Shadow langsung mengevolusi skill Greedy Hand. Anda telah menggunakan 210 poin evolusi, tersisa 15 poin. Greedy Hand Epic menjadi legendary. Skill dari kelas assassin, memiliki kemungkinan 300% menjadi 500% untuk mendapat loot tambahan. Loot tambahan tersebut memiliki peluang 100% untuk naik tingkat kualitas. Efek pasif baru, Anda mendapatkan Grid Space, sebanyak 100 slot untuk menyimpan item. Setelah mengevolusi skill itu, Shadow cukup senang karena kemungkinan mendapatkan item tambahan menjadi semakin tinggi, bagus loot tambahan berubah dari 3 menjadi 5. Ditambah lagi dengan ruang penyimpanan 100 slot. Shadow langsung menggunakan skill Greedy Hand Legendary untuk menggandakan item loot yang ia dapatkan. Anda memperoleh 5 item bonus hasil loot. Anda memperoleh 100 poin evolusi, tersisa 115 poin. Dapat 2 item assassin dan 1 skill book assassin, tapi levelnya belum cukup, jadi untuk sementara disimpan dulu di gudang tempat persembunyian. Shadow lalu memanggil makhluk sumonya yaitu The Void Follower. Shadow ternyata hanya menyuruh makhluk itu mengumpulkan semua loot yang ia dapatkan untuk dijadikan satu, sungguh turun harga diri makhluk itu ya kalau MC yang pakai. Masih ada 115 poin evolusi, bisa kugunakan untuk meningkatkan skill yang belum mencapai tingkat epic menjadi epic. Menggunakan 42 poin evolusi, meningkatkan skill Shadow Stealth hingga 3 kali menjadi epic. Anda menggunakan 34 poin evolusi untuk meningkatkan enhancement backstab 2 kali hingga tingkat epic. Anda menggunakan 1+2+3 poin evolusi untuk meningkatkan skill Moment of Absolute Darkness, dari Platinum menjadi Jade menjadi Diamond dan menjadi Legendary. Tingkat berhenti sampai situ saja Shadow masih meningkatnya skill yang lain sampai ke tingkat epic juga, udah OP sekarang skillnya epic semua, udah gak ada lawan si plot armor MC ya guys ya. Anda menghabiskan 33 poin evolusi untuk meng-upgrade Curse of Blooming Flower, 3 kali hingga mencapai tingkat legendary. Baru menyerap 50% sisan lifespan non-tradable dari target secara bersamaan, baru dapat menyerap orb cahaya lifespan non-tradable yang tersebar. Melihat notifikasi itu, Shadow cukup terkejut, apa, bisa menyerap orb cahaya lifespan non-tradable. Banyak area tingkat tinggi dan zona rage milik bos spesial membuat laju pengurangan lifespan meningkat ratusan hingga ribuan kali lipat, dan itu semua dahulu menghabiskan lifespan non-tradable. Mulai sekarang aku tidak akan kekurangan lifespan non-tradable lagi, ini benar-benar godly skill. Namun tiba-tiba, Shadow dihubungi oleh wanita yang diselamatkan Shadow di chapter sebelumnya. Shadow lalu menjawab ada apa tiba-tiba menghubunginya. Aku punya kabar baik. Dong Fangxian akhirnya lock out. Kudengar keluarga mereka akan mengadakan pertemuan di restoran Jiangnan. Kudengar keluarga mereka telah membeli cukup lifespan, dan sedang bersiap membawanya ke dalam game untuk diubah menjadi kekuatan tempur. Shadow lalu menjawab, itu kerja bagus. Bos ini memang sudah seharusnya kulakukan, kau harus menghabisi Dong Fangxian, kalau tidak aku benar-benar akan mati. Shadow lalu menjawab untuk dirinya tenang karena Shadow yang akan mengurus itu semua. Shadow lalu mengambil semua hasil loot yang telah dikumpulkan oleh The Void Follower sebelumnya, ia juga senang karena item Grey Space sebelumnya memiliki ruang yang sangat luas untuk menampung semua item ini bahkan masih tersisa ruang. Shadow akhirnya akan mencari Wang Meng dengan tujuan menjual semua item padanya. Sin lalu berpindah ke party Wang Meng, di mana Kapten An Yu yang sangat senang karena melihat Shadow yang sedang mendekat ke arah mereka.
Sontak dengan cepat An Yu berlari ke arah Shadow dengan rasa bahagia seolah-olah akhirnya bertemu dengan sang pujaan hati. Namun sesaat sebelum An Yu lebih dekat dan mau memeluk Shadow, dia dihentikan Shadow dengan menahan kepalanya menggunakan telapak tangannya. Shadow begitu dingin dan langsung berbicara ke intinya saja, seperti biasa, aku yang menetapkan harga, kalau kalian tidak setuju, boleh tidak usah beli. Lebih dari 30 barang ini adalah sampah biasa dan tingkat bronze, aku kasih harga spesial, 950 livespan. An Yu dengan keadaan kepalanya memiliki bekas telapak tangan Shadow setuju dengan itu. An Yu juga menambahkan barang-barang yang dirinya ambil sebelumnya sudah mereka total harganya, kira-kira di sekitar 1000 livespan, jadi An Yu membulatkan saja dan akan membayar 2000 livespan kepada Shadow. Shadow tentu saja setuju. Boleh, item-item ini terdiri dari tingkat silver, gold, platinum. Total nilainya mencapai 18.000 livespan tradable. Mendengar itu, An Yu cukup terkejut karena dirinya yang sekarang saja, cuma punya satu item tingkat gold. Bagus sekali, sekarang perkembangan kota Jianghai kita bakal makin cepat, Brother Shadow, terima kasih ya. Little Black lalu bertanya kenapa Shadow memiliki inventory yang begitu banyak, apakah Shadow itu Doraemon? Shadow lalu berkata bahwa sepertinya kalian sudah tidak memiliki ruang inventory yang kosong. Shadow lalu menjelaskan bahwa ada tempat teleportasi di bawah batu, tetapi untuk menggunakan itu mereka harus membayar biaya 500 livespan. Sambil berjalan pergi Shadow juga mengatakan bahwa biaya hanya dikenakan kalau mereka kembali dari sini, kalau mau ke sini lagi tentu saja tidak ada biaya. Mendengar Shadow mengatakan itu, An Yu dengan histeris mentakan bahwa Shadow adalah seorang yang bereinkarnasi. Lihat kan, tidak mungkin dia tahu informasi tersembunyi seperti itu. Namun Wang Meng menjawab untuk jangan seperti itu, karena Wang Meng jadi takut dengan sikap Kapten An Yu itu. Alih-alih kembali normal, An Yu justru ingin menggoda Shadow sendiri sambil menunjukkan pose yang hot wakakak. Namun sayang sekali cerita harus berakhir di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.